Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Dinda Ulanda, dari program studi S1 Akuntansi, kelas 2D S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bengkulu. Pada kali ini saya akan menjelaskan yaitu tentang inventory. Yang mana pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan itu tentang inventory. Pada kali ini saya akan menjelaskan lebih dalam lagi tentang inventory. Yang pertama yaitu saya akan membahas tentang penilaian persediaan. Penilaian persediaan itu berarti menentukan persediaan barang dagangan akhir yang akan disajikan dalam laporan posisi keuangan. Dalam melakukan persediaan itu digunakan beberapa metode. Pertama itu berdasarkan harga perolehan. Berdasarkan harga perolehan itu persediaan barang dagang akhir dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa pada akhir periode dengan harga perolehan per unit. Maka akan dikenal dengan adanya asumsi arus harga perolehan. Yang kedua yaitu saya akan membahas tentang dampak penggunaan FIFO, LIFO, dan metode rata-rata terhadap pajak yang dibayarkan oleh perusahaan dan laba bersih yang dihasilkan. Pada SAK IFRS itu dijelaskan hanya dua asumsi, yaitu asumsi FIFO dan rata-rata. Karena asumsi LIFO itu tidak diperkenankan lagi dalam SAK IFRS untuk digunakan. Mengapa demikian? Karena asumsi LIFO itu menghasilkan laba paling rendah dibandingkan dengan menggunakan asumsi FIFO dan rata-rata. LIFO itu menghasilkan laba paling rendah dikarenakan HPP LIFO itu paling tinggi. HPP LIFO itu paling tinggi disebabkan karena ending inventory-nya yang digunakan adalah yang paling rendah. Berdasarkan survei dari perusahaan yang menggunakan SAK IFRS itu ada 60% itu menggunakan metode rata-rata, 40% itu menggunakan FIFO, dan 23% itu menggunakan keduanya untuk bagian berbeda dari inventaris mereka. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pernyataan pengaruh laporan keuangan. Keuntungan utama dari metode FIFO dalam periode inflasi itu adalah harga pokok yang dialokasikan ke persediaan akhir akan mendekati harga pokok saat ini atau harga pada saat melaporkan posisi keuangan. Mengapa demikian? Karena asumsi FIFO ini nilai persediaan barang dagang akhirnya itu dikalikan dengan harga perolehan, urut harga perolehan terakhir. Kelemahan dari metode rata-rata dalam periode inflasi itu adalah harga pokok yang dialokasikan pada persediaan akhir mungkin kurang dibebankan dari harga pokok saat ini atau berada di bawah harga sekarang. Untuk LIFO itu berada sangat jauh berbeda dengan harga yang berlaku sekarang. Maka dari itu, LIFO itu tidak diperkenankan oleh IFRS karena menyajikan informasi tentang nilai persediaan pada tanggal pelaporan itu tidak sesuai dengan kondisi harga sekarang atau tidak relevan. Selanjutnya itu ada pengaruh pajak dalam periode inflasi. Itu PIPO, persediaannya dan laba bersihnya itu lebih besar, sedangkan metode rata-rata itu pajak penghasilannya lebih rendah. Selanjutnya itu penggunaan metode arus biaya secara konsisten. Kita diharuskan untuk menggunakan metode itu secara konsisten. Mengapa? Karena untuk meningkatkan kemampuan dapat dibandingkan atau laporan keuangan itu dapat diperbandingkan. Meskipun konsisten itu diutamakan, namun perusahaan juga dapat mengubah metode pembiayaan persediaan. Akan tetapi, jika menggunakan asumsi yang berbeda setiap tahunnya, maka para pengguna laporan keuangan akan susah untuk memperbandingkannya. Kemudian ada biaya terendah atau nilai realisasi bersih. Saat nilai persediaan lebih rendah dari harga pokoknya, maka perusahaan dapat mencatat write down persediaan nilai realisasi bersih pada periode di mana penurunan harga terjadi. Nilai realisasi bersih itu merujuk pada jumlah di mana perusahaan memperkirakan dapat direalisasikan dari penjualan persediaan. Yang terakhir itu ada kesalahan persediaan. Adanya kesalahan persediaan itu biasanya
dalam menentukan nilai persediaan barang dagangan akhir. Nah, apa sih penyebab dari kesalahan persediaan? Yang pertama yaitu biasanya terdapat kesalahan menghitung. Nah, kesalahan dalam mengalihkan dan kesalahan apabila kita menggunakan asumsi FIFO, tetapi kita mengalihkan dengan asumsi LIFO. Nah, maka akan menyebabkan nilai persediaan barang dagang akhirnya salah. Nah, yang kedua yaitu ada pengakuan transfer legalitas barang dalam perjalanan yang tidak semestinya. Nah, yang ketiga itu ada kesalahan yang mempengaruhi laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Kesalahan yang terjadi akan berdampak pada laporan posisi keuangan. Mengapa? Karena nilai persediaan akan muncul pada laporan laba rugi sebagai harga pokok penjualan. Nah, sedangkan pada laporan posisi keuangan itu akan muncul persediaan barang dagangan akhir. Nah, sehingga bila terjadi kesalahan akan berdampak pada dua laporan tersebut. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada materi video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.